Halo sahabat EBSan TV dimanapun berada, baik itu yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, entah itu di Malaysia dan lain-lain. Hari ini balik lagi bersama Bang Tian. Di sini hari ini Bang Tian akan coba men-share kepada kalian semua para job seeker ya, sudah tentunya terkait dari beberapa lowongan pekerjaan yang sedang dibuka untuk bulan Juli sampai dengan Agustus mendatang. Nah, bagi kalian job seeker, pasti ini akan bermanfaat sekali bagi kalian di luar sana untuk dapat mempersiapkan bekal untuk siapa tahu nanti kalian ingin mendaftar pada beberapa perusahaan yang akan nanti Bang Tian beritahukan dan jelaskan kepada kalian semua. Kita langsung aja ya. Nah, sebelum Bang Tian menjelaskan, Bang Tian akan beri informasi bahwa beberapa perusahaan ini Bang Tian dapatkan informasinya dari salah satu website linkedin.com. Dan Bang Tian rasa seluruh job seeker ini pasti sudah mempunyai lah akun ini. Dan kalau kalian belum punya, silakan langsung buat akun ini agar kalian dapat tahu update terkait dari lowongan kerja yang sedang ada atau sedang dibuka. Oke. Untuk yang pertama, informasi yang Bang Tian kalian kepada kalian, perusahaan yang membuka lowongan pada baru-baru ini adalah PT Frisian Flag Indonesia atau PT FFI. Nah, bagi informasi untuk kalian semua, PT Frisian Flag Indonesia ini merupakan salah satu perusahaan yang berfokus kepada nutrisi berbasis susu, dan pasti kalian semua sudah tahu beberapa produk brandnya seperti Frisian Flag, Frisian, dan Omela, yang mana bentuknya bisa susu bubuk, susu cair, ataupun susu kental manis. Nah, di perusahaan PT Frisian Flag Indonesia ini ya, dia sedang membuka lowongan untuk junior brand manager ya, di mana pengumuman ini atau open ini baru dibuka 2 minggu lalu dan antusiasnya besar banget, lebih dari 200 pelamar yang sudah mendaftar di perusahaan ini ya. Sebenarnya apa sih junior brand manager ini? Junior brand manager ini sebenarnya kalian tidak untuk menjadi manajer yang memang top manajemen ya, tapi itu sebagai support atau persiapan untuk menjadi calon manajer ke depannya atau pembantu manajer, di mana di sini yang diminta adalah adapun kualifikasi teruntuk ini. Yang pertama, kalian harus sarjana, akan tetapi tidak ada menspesifikasikan kalian dari background sarjana apa. Jadi semua sarjana boleh mengikuti lowongan pekerjaan ini. Nah, yang kedua, minimal kalian sudah punya pengalaman kerja di dunia branding ya, itu selama 3 tahun ya. Dan yang ketiga, kalian dituntut untuk dapat mempunyai skill negosiasi dan membentuk atau membangun hubungan relasi yang bagus. Dan tentunya yang terakhir adalah kemampuan bahasa Inggris kalian itu diperhitungkan, tidak hanya untuk secara tertulis saja, tapi juga secara verbal atau secara lisan. Apa job desk-nya untuk menjadi junior manager ini? Job desk-nya itu adalah untuk merencanakan, kalian nanti diharapkan dapat merencanakan, mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi aktivitas untuk mendorong portofolio yang sudah ada. Portofolio ini seperti kayak perancangan pengembangan project seperti itu. Nah, jadi bagi kalian yang merasa punya feeling dapat mengikuti junior brand manager ini, silahkan langsung nanti pada link di deskripsi yang akan kita cantumkan pada PT Frisian Flag Indonesia ini. Oke? Itu dari perusahaan yang pertama. Nah, di perusahaan yang kedua, ini yang membuka lowongan adalah dari PT Semen Indonesia Persero. Nah, ini BUMN ya, termasuk salah satu perusahaan BUMN yang berfokus pada penyediaan bahan bangunan seperti semen, beton, dan lain-lain. Pasti kalian tahu lah ya, PT Semen Indonesia. Nah, lowongan apa sih yang dibuka dari PT Semen Indonesia ini ya? PT Semen Indonesia Persero sedang membuka lowongan untuk Industrial Relation Officer. Dan lowongan ini baru dibuka 1 minggu kemarin ya, dan peminatnya pun sudah banyak, lebih dari 200 pelamar. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan ya. Dan penempatan untuk ini pun informasinya ada di Jakarta nanti penempatannya, dan kualifikasinya. Nah, kualifikasi yang diharapkan untuk menjadi seorang Industrial Relation Officer di PT Semen Indonesia ini antara lain yang pertama, S1 Hukum, Psikologi, Manajemen, dan Administrasi Bisnis. Nah, kalau tadi sebelumnya tidak ada spesifikasi, kalau untuk di PT Semen Indonesia dia sudah mematok spesifikasi hukum, psikologi, manajemen, dan administrasi bisnis ya. Yang kedua itu kalian adalah
mempunyai minimal pengalaman kerja 3 tahun di bagian human capital atau HR-nya lah ya, gitu di perusahaan dimanapun kalian sekarang berada. Yang ketiga, jika kalian bekerja di perusahaan yang sejenis itu nilai tambah buat kalian ya. Dan yang terakhir itu adalah tentunya untuk strong interpersonal kalian dan collaboration skill kalian. Jadi soft skill dan hard skill kalian juga diminta untuk dapat menempati dari posisi Industrial Relation Officer ini. Nah, kira-kira job desk-nya apa sih Bang Tian? Nah, job desk yang diminta oleh PT Semen Indonesia ini yaitu adalah untuk merencanakan, mengontrol, memeriksa, serta menyusun seluruh kegiatan terkait dengan strategi dan implementasi kebijakan hubungan industrial di dalam ruang lingkup perusahaan agar mendukungnya pencapaian strategi perusahaan secara korporat. Nah, jadi bagi kalian yang punya keahlian nih atau punya passion di bidang untuk human capital, kalian harus mendaftar di Industrial Relation Officer PT Semen Indonesia Persero ya. Nanti linknya juga ada di deskripsi, langsung aja. Ya, berikutnya kita lanjut ke perusahaan ketiga. Perusahaan ketiga ini ada namanya Unilever. Siapa sih nggak tahu Unilever? Dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti kalian sudah pernah bersentuhan dengan produk-produknya Unilever seperti sampo Dove gitu kan ya. Dan itu parfum X ya, parfum X juga itu dari Dove, dan juga berbagai macam produk makanan juga akan lolos uji dari Unilever. Nah, sekarang Unilever sedang membuka program namanya U-Fresh Trainee atau CEG ya, dimana ini merupakan salah satu program mungkin seperti manajemen trainee di perbankan gitu kan ya, ODT lah seperti itu. Nah, dimana di sini U-Fresh Trainee ini adalah program untuk mempersiapkan para pemimpin bisnis ya. Nah, jadi bagi kalian semua yang merasa ada jiwa kewirausahaan, jiwa apalagi ya, pokoknya jiwa berbisnis, kalian harus segera mendaftar pada program yang sedang dibuka Unilever. Program ini baru dibuka 19 jam lalu dan pendaftarnya sudah 134 pelamar. Jadi tunggu apa lagi nih para job seeker di luar sana ya. Dan untuk kualifikasi dari Unilever sendiri tidak mematok kalian dari background apa. Mereka cuma bilang kalian butuh sarjana. Jadi semua background sarjana silakan mendaftar dan persiapkan CV serta surat lamaran kalian. Kemana pengirimannya nanti kalian juga harus lihat pada deskripsi link di bawah konten ini ya. Dan juga diharapkan nanti bagi kalian semua yang mendaftar ini adalah kunci utamanya adalah diminta kalian nanti bisa menjadi pemimpin, calon-calon pemimpin baru di Unilever. Jadi tunggu apa lagi? Langsung bergabung di Unilever Group. Oke. Itu tadi yang ketiga. Sekarang kita yang keempat ya. Perusahaan yang keempat ini namanya adalah PT Cargill ya. PT Cargill ini informasi juga bagi kalian semua merupakan salah satu perusahaan yang berfokus di bidang agribisnis ya. Ada juga pertanian, ada juga pangan, nutrisi, dan juga manajemen resiko. Dan untuk informasi aja, dulu Bang Tian pertama kali lulus nih ya dari S1 atau sarjana. Cargill merupakan salah satu perusahaan yang Bang Tian ikutin pertama kali nih job seeker-nya ya, lowongan pekerjaannya, dan alhamdulillah pada saat itu sampai tahap terakhir. Dan akan tetapi pada tahap terakhir itu ada sedikit cerita lah dan menyebabkan Bang Tian tidak memilih dan tidak mengambil tawaran itu di PT Cargill ini. PT Cargill ini kemarin penempatan Bang Tian itu di Kalimantan ya untuk perkebunan sawit pada saat itu. Nah, sekarang Cargill ini sedang membuka lowongan untuk posisi Support Staff PPIC. PPIC itu apa sih? PPIC itu adalah Support Staff Production Planning dan Inventory Control ya. Dimana lowongan ini baru dibuka 4 hari lalu dan pelamarnya sudah lebih dari 200 pelamar. Gila ya, udah banyak banget. Dan kualifikasinya jika kalian ingin mendaftar pada perusahaan PT Cargill ini, yang pertama kalian mempunyai ijazah minimal SMA dan D3. Nah, jadi ini untuk kalian semua ini lebih universal lah pembukaannya. Semuanya lulusan SMA bisa, lulusan D3 bisa untuk ikut program ini. Yang kedua itu memiliki kemampuan dan pengalaman dalam bidang pangan,
keamanan, kualitas produk, dan program budgeting nih. Nah, bagi kalian semua yang punya ini, yuk ikut langsung. Dan yang terakhir, para peserta atau para pelamar ini dituntut untuk dapat menjadi seseorang yang problem solving. Jadi mampu menyelesaikan masalah dan juga kalian diminta untuk mempunyai daya analisis tuh yang tinggi. Pokoknya kritis lah ya, pemikiran yang kritis. Nah, apa sih Bang Tian untuk job desk-nya sebagai support staff PPIC ini? Job desk yang diberikan dari PT Cargill ini adalah menjadi koordinator produksi untuk memastikan kondisi kerja yang aman bagi personil sip mereka. Jadi kan pengatur dan pemonitoring para pekerja sip. Wah, kayak mandor gitu kali ya. Memelihara peralatan Cargill yang sudah ada sesuai dengan pedoman dan standar yang telah diberlakukan dari PT Cargill sendiri. Nah, itu merupakan salah satu job desk dari PT Cargill. Jadi, bagi kalian semua yang mempunyai intuisi atau passion di bidang pertanian, khususnya ya agribisnis, pangan, silakan mendaftar pada posisi support staff PPIC ini ya. Production Planning dan Inventory Control. Nah, tadi itu adalah perusahaan yang keempat. Nah, berikutnya adalah perusahaan yang terakhir yang sedang update untuk pembukaan lowongan di Juli sampai dengan Agustus, yaitu adalah H&M. Ya, siapa sih nggak kenal H&M? Salah satu perusahaan penyedia fashion lah kali ya, berbagai produksi baju, produksi rumah tangga. Nah, sekarang H&M juga sedang membuka lowongan itu ya, dengan posisi adalah quality developer ya. Quality developer di mana pembukaan ini baru dibuka 6 hari lalu loh. Dan pada saat 6 hari lalu dan yang sudah melamar itu kalau dilihat sih belum sebanyak dari beberapa perusahaan sebelumnya, itu baru 89 pelamar. Nah, jadi peluang kalian untuk dapat lolos pada H&M ini lebih besar ya. Kualifikasinya apa sih Bang Tian untuk dapat bergabung menjadi quality developer di H&M ini ya? Sebenarnya tidak ada kualifikasi khusus ya. H&M menyatakan bahwa semua jurusan bisa mendaftar ya. Hanya tinggal siapkan CV dan surat lamaran kalian yang harus kalian submitkan atau kirimkan kepada pihak manajemen dari H&M-nya untuk dapat menseleksi kalian. Kalau kalian memang dinyatakan sesuai dengan permintaan dari H&M ya, kalian pasti dipanggil untuk melaksanakan tahap-tahap berikutnya. Job desk-nya apa sih Bang Tian untuk menjadi seorang quality developer ini? Dari H&M sendiri mereka memberikan informasi kalau para pelamar tuh diharapkan dapat mengembangkan produk berkualitas guna mendukung beberapa organisasi kami di kantor produksi seluruh Indonesia. Bayangin coba, bagi kalian yang punya jiwa-jiwa fashionable, jiwa-jiwa desain untuk rumah dan perabotan segala macam rupa, quality developer adalah hal yang tepat buat kalian ikutin ya. Nah, kualifikasinya kalau tadi itu tidak ada jurusan minimal apapun ya, cuman hanya sarjana aja, backgroundnya apa aja boleh. Saya itu adalah memiliki keahlian dalam pengembangan pasokan dalam hal kualitas dan strategi pemasaran ya. Dan yang kedua, yang ketiga itu adalah mempunyai good negosiasi dan membangun relasi. Dan yang keempat adalah memiliki pengetahuan tentang produksi rumahan, entah itu pakaian, entah itu produk-produk rumahan ya kayak meja dan segala macam rupa yang nantinya akan menjadi salah satu brand ataupun produk dari H&M. Nah, sahabat EBSan TV dimanapun berada, itulah tadi 5 perusahaan yang sedang membuka lamaran pekerjaan di bulan Juli sampai dengan Agustus. Bagi kalian yang ingin mendaftar, nanti bisa langsung aja membuka website dari linkedin.com ya, atau kalau Indonesianya disebut LinkedIn lah, linkedin.com, atau nanti kalian bisa langsung men-search di bagian deskripsi dari konten ini. Nah, buat kalian para job seeker dimanapun berada, Bang Tian doakan ini dapat menjadi salah satu informasi yang sangat berguna bagi kalian yang memang sedang berharap untuk dapat menjadi salah satu karyawan di beberapa perusahaan yang ada di Indonesia. Oke, semangat terus, jangan pernah pantang menyerah, karena Bang Tian dulu juga pernah berada di posisi kalian untuk jadi seorang job seeker, dan kalau kalian tidak pernah menyerah pasti kalian bisa mendapatkannya. Semangat untuk pejuang pekerja dimanapun berada, semoga kebaikan dan kelancaran akan
bisa kalian dapatkan dimanapun berada. Mungkin sampai di sini dulu konten untuk hari ini. Bang Tian akan kembali lagi dengan konten-konten yang akan lebih bermanfaat ke depannya. Oke, sahabat TPSan TV, sahabatnya sang pemimpi.